Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan pertama mata praktikum telekomunikasi. Kita akan bahas tentang analisa skala. Jadi kita tahu dasar-dasarnya dulu tentang peradangan bahasa. Yang pertama bahasa sumber. Bahasa adalah kumpulan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata. Kata adalah unit terkecil komponen bahasa yang tadi bisa dipisahkan lagi. Nah, dalam bahasa pemrograman, kalimat ini lebih dikenal sebagai ekspresi, sedangkan kata sebagai token. Terus bahasa sumber itu ada 3 aspek, yaitu ada spesifikasi leksikal, spesifikasi sintaks, dan akron semantik. Konsentrasinya ini bisa kalian lihat. Konsentrasi seperti ini. Bahasa perbahasan itu ada interpreter, compiler, dan assembler. Bedanya compiler interpreter itu, compiler itu menyeleksi atau mengeksekusi programnya secara menyeluruh. Kalau interpreter itu menerjemahkannya satu-satu atau menerjemahkannya satu persatu. Perbedaan komponen kita perhatikan, dan ini adalah proses kompilasi. Nah, proses kompilasi itu ada dua, ada analisa dan sintesa. Jadi kita lihat lah ya proses kompilasinya. Nah, sekarang kita menuju analisa leksikal. Depan itu adalah analisa leksikal merupakan angka buka antara kode program sumber dan analisa sintaktik parser. Nah, scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, membaca sumber program menjadi bagian-bagian disebut token. Jenis token itu ada 5, ada identifier, keyword, punctuation, operator, dan literal. Kalau identifier itu adalah token yang merepresentasikan nama, variabel, kelas, atau metode. Contoh ini saya pakai kode program di Java. Kan di situ kode program itu sintaksnya itu publikas array2, terus public static void main string args. Nah, yang identifier itu adalah si variabelnya, yaitu array2 dan main. Karena kalau main itu bisa dibilang metode, public class array, itu variabel array2 itu variabelnya begitu. Keyword itu kata-kata khusus yang disediakan oleh bahasa pemrograman yang memiliki arti dan fungsi spesifik. Contoh, public class array2, public static void main string args. Public static void string args merupakan keyword karena dia hanya ada atau yang disediakan oleh setiap bahasa pemrograman. Bahasa Python, baik C itu juga pasti ada keywordnya, seperti kalau itu kan ada include studio apa, terus intent itu studio itu juga termasuk bisa itu keyword, karena itu yang disebut kata-kata khusus yang disediakan oleh bahasa pemrograman yang memiliki arti dan fungsi spesifik. Bahasa C include video hal, berarti bahasa itu akan memanggil dari standar input output. Kalau di sini public static void string args keyword. Nah, public ini kan untuk membuka proses secara public. Static itu tipe program itu static, void itu metode, void itu termasuk metode, string itu lebih ke tipe data, args itu argumen juga tipe itu juga saya lupa. Nah, itu termasuk keyword. Nah, ini punctuation itu membatas atau bisa bagian dari blok program. Jika kalian biasanya kalau ketemu misalnya kurung awal, kurung siku, terus di koma, terus apa lagi ya, kurung buka kurung tutup, petik 2, petik 1, itu termasuk punctuation. Ini kan contohnya public class ada 2, kurung buka awal buka,
Terus di public static void main juga string kurung args kurung krawal buka lagi, terus ditutup juga kurung krawal tutup. Jadi kurung krawal kurung siku dan dalam kurung buka kurung tutup merupakan punctuation. Yang itu adalah operator udah pasti tahu lah ya, operasi aritmatika. Biasanya dipakai itu operasi aritmatika. Contohnya itu ya, kalau di perulangan kan bisa ada i plus plus, min, terus melakukan operasi perhitungan aritmatika plus minus kali bagi modula itu sisa bagi, itu termasuk operator. Terus sama dengan sama dengan terus kurang dari lebih dari, apalagi ya, karena yang saya sebutin itu yang termasuk yang juga termasuk operasi aritmatika itu biasanya operator. Terus nah ini yang terakhir itu ada literal itu penulisan besaran untuk variabel beserta nilai dari variabel tersebut. Misalkan kan kalau di perulangan itu kan ada hari kursiku pakai variabel i. Nah hari itu yang tulisan hari kan misalnya hari isinya kayak gini, kayak gini. Ini ya saya tahu ya, hari kan biasanya itu begini kan ya. Nah yang si hari ini termasuk literal. Terus contoh lagi ada sistem outprinten. Terus ini kurung kawal itu masukkan bulan. Nanti masukkan bulan ini termasuk literal. Kalau diterjemahin semuanya satu sintak ini nih, itu outprinten itu termasuk keyword kurung buka kurung tutup petik 2 dan titik koma itu termasuk punctuation. Masukkan bulan itu termasuk literal. Sebenarnya ini titik 2 nya juga termasuk, maksudnya punctuation ya, tapi karena ini di dalam jadi penghitungnya literal. Kalau di luar dari ini biasanya itu dipakai punctuation itu biasa di bahasa Delphi, kalau bahasa Delphi atau VB gitu ya, pakai itu tapi ya ini sebenarnya ini bisa punctuation atau tapi kalau lebih deh. Udah, mungkin itu aja untuk yang pertemuan pertama tentang analisa leksikal. Silakan kalian kerjakan exercise-nya. Kalau ada yang kurang juga bisa kalian tanyakan di sesi Google nanti. Oke, sekian, thank you.